Ponsel saya bergetar hebat di atas meja kerja. Pesan dari ibu langsung membuat darah saya membeku. Dewi, kami sudah tahu tentang pernikahanmu dengan perempuan itu. Datanglah ke rumah sekarang juga, atau kami akan memberitahu seluruh keluarga besar. Hati saya hancur berkeping-keping karena rahasia yang telah saya jaga dengan susah payah selama 5 tahun ini tiba-tiba terbongkar begitu saja. Saya duduk lemas di kursi kantor saya di pusat Jakarta, tangan dingin, pikiran melayang kembali ke masa lalu yang penuh warna namun penuh luka. 5 tahun lalu di Universitas Indonesia, saya bertemu Laras untuk pertama kali. Dia adalah mahasiswi seni yang penuh semangat dengan senyum yang selalu menerangi ruangan kelas sastra. Saya, Dewi Pratiwi, anak sulung keluarga pengusaha properti ternama, awalnya hanya menganggapnya teman diskusi tugas. Tapi setiap hari kami semakin dekat. Kami sering menghabiskan malam di kai kecil dekat kampus, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Suatu sore di bawah pohon beringin kampus, Laras menggenggam tangan saya dan berkata dengan suara lembut, "Dewi, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari pertemanan ini. Aku cinta padamu." Kata-kata itu seperti petir sekaligus cahaya bagi saya. Kami mulai menjalin hubungan diam-diam karena kami tahu di Indonesia cinta seperti kami tidak mudah diterima masyarakat. Kami bahagia dalam kesembunyian. Laras selalu mengerti tekanan yang saya hadapi dari keluarga. Ayah saya adalah tokoh masyarakat yang dihormati, ibu aktif di organisasi wanita. Mereka mengharapkan saya menikah dengan pria dari keluarga baik-baik untuk meneruskan garis keturunan dan menjaga nama besar Wijaya Group. Tapi cinta kami semakin kuat. Kami merencanakan masa depan, mimpi tentang hidup bersama di apartemen kecil di pinggiran kota. Kami berjalan bergandengan di pantai Ancol saat malam, berbisik janji setia meski dunia menentang. Tapi kemudian bencana datang. Ibu menemukan pesan lama di ponsel saya saat saya pulang libur akhir pekan. "Kamu apa-apaan ini, Dewi? Cinta sesama jenis. Ini memalukan bagi keluarga kita," teriak ibu dengan wajah merah padam di ruang keluarga mewah kami di Menteng. Mulai saat itu tekanan dimulai tanpa ampun. Mereka melarang saya bertemu Laras, mengatur pertemuan dengan anak teman bisnis ayah, bahkan mengancam memotong dana kuliah jika saya tidak patuh. Saya merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Laras menangis di telepon malam itu, "Kita harus kuat, Dewi. Aku tidak mau kehilanganmu." Tapi keluarga semakin ketat. Mereka memaksa saya pulang setiap malam, memantau setiap gerak-gerik. Saya terpaksa berbohong, mengatakan bahwa hubungan kami sudah berakhir. Namun di dalam hati, cinta kami tidak pernah padam. Sebelum saya benar-benar dipaksa putus di depan umum, kami memutuskan melakukan sesuatu yang berani. Kami pergi ke Singapura secara diam-diam menggunakan tabungan kami, dan di sebuah kantor notaris kecil kami mendatarkan pernikahan sipil. Dokumen itu menjadi bukti cinta kami yang abadi meski di Indonesia tidak diakui secara hukum. "Ini milik kita selamanya, apapun yang terjadi," kata Laras sambil memeluk saya erat di Bandara Changi saat kembali ke Jakarta. Air mata kami bercampur bahagia dan takut. Tapi kemudian keluarga saya semakin menekan. Saya terpaksa mengatakan putus kepada Laras di depan ibu yang sengaja datang ke kampus. Saya harus berpura-pura dingin, "Ma, Laras. Ini tidak bisa dilanjutkan. Keluarga saya tidak setuju." Wajah Laras pucat,
matanya penuh air mata tapi dia mengangguk mengerti. Rahasia pernikahan kami tetap aman hingga hari ini ketika semuanya meledak. Saya masih ingat betapa sakitnya malam itu setelah konfrontasi di kampus. Laras mengirim pesan terakhir, "Aku mengerti, Dewi. Aku akan menunggu sampai kamu siap melawan dunia." Tapi saya tidak bisa menjawab. Ibu sudah berdiri di belakang saya, mengawasi setiap ketikan. Saya harus menghapus semua chat, memblokir nomor Laras di depannya, dan berpura-pura bahwa episode itu sudah selesai. Keesokan harinya ayah memanggil saya ke ruang kerjanya yang megah. "Kamu tahu apa taruhannya, Dewi? Citra keluarga Wijaya adalah segalanya. Jika ini tersebar, bisnis kita bisa hancur. Kamu harus menikah dengan anak Pak Darmawan bulan depan." Saya mengangguk lemah, tapi di dalam hati saya memegang erat sertifikat pernikahan yang tersimpan di brankas apartemen kecil saya. Itu adalah satu-satunya bukti bahwa saya tidak pernah benar-benar meninggalkan Laras. Tahun-tahun berikutnya berlalu seperti kabut tebal. Saya lulus kuliah dengan nilai sempurna tapi hati kosong. Keluarga mengatur pertemuan demi pertemuan dengan pria-pria pantas. Saya tersenyum di depan kamera keluarga, hadir di acara sosial, tapi setiap malam saya membuka laci dan menatap foto kami berdua di Singapura. Laras menghilang dari media sosial, katanya pindah ke Surabaya membuka studio seni kecil. Saya tidak berani menghubunginya karena takut keluarga tahu. Rasa bersalah mulai menggerogoti saya. Apakah saya pengecut karena memilih melindungi nama besar daripada cinta? Saya mencoba berkencan dengan pria yang ayah pilih, tapi setiap ciuman terasa palsu. Malam-malam saya menangis sendirian di kamar, mengingat pelukan hangat Laras di pantai Ancol. Sementara itu bisnis keluarga semakin besar. Ayah menjadi calon bupati di daerah asal kami, dan nama Wijaya harus bersih dari skandal apapun. Ibu sering mengingatkan, "Kamu sudah dewasa, Dewi. Lupakan masa lalu yang memalukan itu." Suatu hari, 2 tahun setelah putus, saya tidak tahan lagi. Saya diam-diam naik kereta ke Surabaya. Di sebuah kai kecil dekat pantai, Laras muncul dengan rambut pendek baru dan senyum yang masih sama. Kami tidak bicara banyak. Hanya pelukan panjang di pojok kai yang sepi. "Aku masih istri kamu, Dewi," bisiknya sambil menunjuk cincin tipis yang kami beli di Singapura. Malam itu kami menginap di hotel kecil, berbicara sampai subuh tentang mimpi yang tertunda. Tapi pagi harinya saya harus kembali ke Jakarta sebelum ibu curiga. "Kita harus sabar," kata saya sambil mencium keningnya. Laras mengangguk, tapi matanya penuh kesedihan. Rahasia kami tetap utuh, tapi semakin berat untuk dipikul. Setiap kunjungan diam-diam membuat saya semakin terbelah. Di satu sisi saya adalah putri kesayangan keluarga yang sempurna, di sisi lain saya adalah istri Laras yang tidak pernah bisa diakui. Tekanan semakin meningkat ketika ayah mulai mempersiapkan pernikahan saya dengan putra mitra bisnis. Undangan sudah dicetak, tanggal sudah ditentukan. Saya merasa seperti boneka yang digerakkan orang lain. Rasa bersalah semakin dalam. Saya telah mengkhianati Laras dengan diam, mengkhianati diri sendiri dengan pura-pura bahagia. Tapi dokumen pernikahan itu masih tersimpan, seperti bom waktu yang suatu saat pasti meledak. Bom waktu itu akhirnya meledak 3 bulan lalu.
Saya sedang rapat di kantor Wijaya Group ketika sekretaris masuk dengan wajah pucat. Bu Dewi, ada surat dari pengacara. Mereka bilang ada dokumen lama yang perlu dirikasi. Saya membuka amplop itu sendirian di ruangan. Isinya otokopi sertifikat pernikahan Singapura kami, lengkap dengan cap resmi dan tanda tangan. Lampiran catatan, dokumen ini ditemukan saat pembersihan arsip lama di bank. Kami wajib laporkan jika ada pihak ketiga. Keringat dingin menetes di punggung saya. Siapa yang mengirim ini? Apakah Laras? Atau ada orang dalam yang tahu? Saya langsung menelepon Laras dengan nomor rahasia. Suaranya tenang tapi tegang, aku tidak mengirim apa-apa, Dewi. Tapi aku tidak menyesal jika dunia tahu. Aku lelah bersembunyi. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya membayangkan skandal yang akan meledak, putri calon bupati menikah sesama jenis secara diam-diam, koran-koran akan memburu kami, bisnis ayah bisa bangkrut, ibu mungkin kena serangan jantung. Tapi di balik ketakutan itu ada sedikit kelegaan. Akhirnya rahasia ini tidak perlu saya pikul sendirian lagi. Keesokan harinya ibu menelepon dengan suara dingin, kami sudah tahu semuanya. Datang sekarang. Di rumah besar Menteng, seluruh keluarga besar sudah berkumpul. Ayah duduk di kursi utama dengan wajah seperti batu. Jelaskan ini, katanya sambil melempar otokopi sertifikat ke meja. Saya berdiri di tengah ruangan, tangan gemetar. Ini benar, Pak. 5 tahun lalu, sebelum kalian memaksa saya putus, kami sudah menikah di Singapura. Aku tidak bisa meninggalkan Laras. Ibu menjerit, kamu gila. Kamu mau hancurkan nama Wijaya. Apa kata orang? Kamu sudah menikah secara sah dengan perempuan. Kakak-kakak sepupu berbisik, ini aib besar. Ayah memukul meja keras, kamu harus batalkan dokumen itu sekarang. Kami akan urus semuanya dengan pengacara. Dan kamu akan menikah dengan anak Pak Darmawan bulan depan seperti rencana. Saya menggeleng pelan. Tidak bisa, Pak. Ini sudah sah di mata kami. Aku mencintainya. Ruangan langsung ricuh. Ibu menangis histeris, ayah mengancam akan memotong warisan, bahkan mengusir saya dari rumah. Malam itu saya diusir dengan hanya 1 koper. Saya pergi ke apartemen kecil yang dulu kami bayangkan bersama Laras. Saat saya tiba, Laras sudah menunggu di depan pintu dengan mata merah. Kami berpelukan lama tanpa kata. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Berita mulai bocor ke media sosial. Akun anonim memposting oto sertifikat kami. Komentar membanjir, aib keluarga Wijaya, cinta terlarang di Indonesia, bagaimana bisa anak pengusaha seperti ini? Tekanan masyarakat mulai terasa. Teman kantor menjauhi saya, klien membatalkan kontrak. Laras juga mendapat ancaman di studio seninya di Surabaya. Tapi di tengah badai itu kami semakin dekat. Setiap malam kami berbicara panjang lebar tentang masa lalu yang kami sembunyikan. Saya mulai menyadari bahwa dengan memilih keluarga dulu, saya telah melukai Laras lebih dalam dari yang saya kira. Konfrontasi berikutnya datang lebih cepat dari yang saya duga. 2 minggu setelah pengusiran, ayah mengirim pengacara ke apartemen saya. Tanda tangani pembatalan pernikahan ini, atau kami akan gugat Laras atas tuduhan penipuan. Saya menolak mentah-mentah. Malam itu Laras dan saya duduk di balkon kecil,
memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. "Kamu tidak perlu lakukan ini sendirian," katanya sambil menggenggam tangan saya. "Kita sudah menikah. Ini hak kita." Tapi rasa bersalah masih menggerogoti saya. Saya ingat betapa saya pernah meninggalkannya di kampus dulu, betapa saya pura-pura bahagia di pesta keluarga sementara dia menangis sendirian di Surabaya. Aku menyesal, Laras. Aku seharusnya melawan sejak awal. Dia tersenyum tipis, sekarang masih ada waktu untuk melawan. Berita semakin menyebar. Koran lokal menulis headline putri pengusaha Wijaya terlibat pernikahan sesama jenis diam-diam. Media sosial meledak dengan tagar skandal Wijaya. Keluarga besar mengadakan pertemuan darurat. Ibu menelepon dengan suara parau, "Kamu sudah hancurkan kami semua, Dewi." Ayah kehilangan dukungan politik karena ini. "Apa yang kamu dapatkan dari perempuan itu?" Saya menjawab pelan, "Aku mendapatkan kejujuran, Bu." Telepon ditutup dengan kasar. Laras mulai mendapat tekanan dari keluarganya sendiri di Surabaya. Ibunya yang sederhana menangis, "Kamu sudah bikin malu kami, Nak." Tapi Laras tetap tegar. Kami memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Kami muncul bersama di acara seni kecil di Jakarta. Tangan kami bergandengan di depan kamera. Keesokan harinya berita semakin gencar. Teman-teman lama mulai menghubungi saya, sebagian mendukung, sebagian menghakimi. "Kamu egois, Dewi. Keluarga sudah berkorban banyak untukmu." Rasa bersalah semakin berat. Saya mulai mempertanyakan apakah cinta kami layak mengorbankan segalanya. Di tengah keraguan itu, Laras sakit. Demam tinggi karena stres. Saya merawatnya sepanjang malam, mengingat betapa dulu saya pernah meninggalkannya demi keluarga. Saat dia tidur, saya menangis diam-diam, "Maafkan aku, Laras. Aku janji kali ini aku tidak akan lari lagi." Puncak konfrontasi terjadi di rumah sakit saat Laras dirawat. Ayah tiba-tiba muncul di ruang tunggu dengan wajah lelah. "Kamu sudah lihat akibatnya, Dewi. Bisnis kita rugi miliaran. Orang tua teman-temanmu menjauhi kami. Ini semua karena pilihanmu." Saya berdiri di depannya, suara saya gemetar tapi tegas. "Ini bukan hanya pilihan saya, Pak. Ini hidup saya. Saya sudah menikah dengan Laras sebelum kalian memaksa saya putus. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa memilih masa depan." Ayah menggeleng pelan, "Kamu tidak mengerti apa artinya menjadi bagian dari keluarga Wijaya." Dia pergi tanpa pelukan. Ibu menyusul kemudian, matanya bengkak. "Kami mencintaimu, Dewi. Tapi masyarakat tidak akan pernah menerima ini. Kembalilah, kami akan urus semuanya." Saya menolak. Malam itu di kamar rumah sakit, Laras bangun dan melihat saya menangis. "Kamu tidak perlu pilih antara aku dan mereka," katanya lembut. "Tapi saya sudah memilih. Saya memilih kejujuran." Berita terus bergulir. Sebuah acara televisi nasional mengundang kami untuk wawancara. Kami menolak, tapi tekanan masyarakat semakin kuat. Beberapa tetangga melempar batu ke apartemen kami. Laras kehilangan beberapa klien studio. Saya kehilangan posisi di perusahaan keluarga. Tapi di tengah badai, kami menemukan kekuatan baru. Kami mulai menulis blog bersama tentang perjuangan cinta di Indonesia.
Cerita kami dibaca ribuan orang. Beberapa mengirim pesan dukungan, kalian memberanikan kami untuk jujur. Rasa bersalah saya mulai luntur diganti tekad. Saya sadar bahwa dengan menyembunyikan cinta dulu, saya telah menyakiti banyak orang, termasuk diri sendiri. Sekarang saatnya menebus. Saya menghubungi ayah lagi, Pak, saya tidak minta maaf atas cinta saya. Tapi saya minta maaf karena tidak jujur sejak awal. Ayah diam lama lalu berkata, kamu sudah dewasa. Pilihan ada di tanganmu. Itu bukan pengampunan, tapi setidaknya bukan penolakan total. Laras memeluk saya erat, kita sudah melewati yang terburuk. 1 tahun berlalu sejak rahasia terbongkar. Bisnis keluarga Wijaya perlahan pulih meski nama kami masih sering dibicarakan. Saya dan Laras pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, menjalani hidup sederhana tapi bebas. Saya membuka usaha konsultan kecil, Laras tetap dengan studio seninya yang kini lebih ramai karena cerita kami. Keluarga besar masih jarang bicara dengan saya, tapi ibu kadang mengirim pesan singkat, jaga kesehatanmu. Itu sudah cukup bagi saya. Rasa bersalah yang dulu menggerogoti kini berubah menjadi pelajaran berharga. Saya pernah memilih melindungi citra keluarga daripada kebahagiaan sendiri, dan itu meninggalkan luka yang dalam bagi semua pihak. Tapi sekarang saya mengerti bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksa hilang. Malam ini kami duduk di teras rumah kecil, memandang langit Jakarta yang cerah. Laras memegang tangan saya, cincin pernikahan kami berkilau di bawah lampu taman. Kamu sudah menebus semuanya, Dewi, katanya pelan. Saya tersenyum. Tapi di dalam hati masih ada pertanyaan yang menggantung, apakah saya salah karena dulu menyembunyikan cinta sejati demi keluarga, atau keluarga yang salah karena tidak bisa menerima saya apa adanya. Benar atau salah?